Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berdiskusi pada platform Zoom kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Pada hari ini saya selaku moderator berterima kasih kepada teman-teman atas ketersediaannya untuk mengikuti diskusi kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Salahuddin Al-Fatih, SHMH, selaku dosen hukum tata negara yang telah memberikan kesempatan kepada kami melaksanakan diskusi pada Zoom kali ini. Baik, perlu saya sampaikan terlebih dahulu tema yang akan dibahas di diskusi kita hari ini, yakni mengenai demokrasi yang sudut pandangnya diambil dari membentuk masyarakat demokratis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Rifki Ramadhani, yang kedua ada Salsabila Atirah Melisani, yang ketiga ada Queen Sareta, keempat ada Rio Ramadhani, dan yang terakhir saya sendiri selaku moderator Melinda Della. Baik, sebelum kita membahas bagaimana upaya membentuk masyarakat yang demokratis, tentu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan demokrasi. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat? Saya izin menjawab pertanyaan. Iya, silakan. Oke. Menurut pendapat saya, demokrasi itu dapat ditinjau dari dua, yaitu bahasa dan istilah. Secara bahasa, demokrasi itu terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat atau penduduk di suatu tempat, dan yang kedua adalah kretein atau kretos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara istilah, demokrasi itu dapat dikatakan sebagai demos kraten atau demos kratos, yang berarti keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahan kedaulatannya itu berada di tangan rakyat. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi yang dapat saya tarik dari pendapat Melisani, demokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ingin menambahkan pendapat dari Melisani? Ya, saya ingin menambahkan, saya sangat sepakat dengan pendapat dari Melisani tadi, karena sejatinya demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, by the people, of the people, dan for the people. Demokrasi ini memberikan kesamaan hak dan kedudukan bagi setiap warga negara tanpa membedakan suku bangsa, asal darah keturunan, ataupun hal-hal yang bersifat sukuisme lainnya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih pendapatnya dari Rio dan Melisani. Sangat menarik sekali ya. Sekarang yang menjadi masalah, mengapa demokrasi perlu diterapkan di Indonesia? Izin berpendapat ya. Bagi saya, pertama, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan bukan merupakan negara monarki. Perbedaannya dengan negara monarki adalah yang boleh berkuasa hanya raja atau anak keturunan dari raja, sedangkan demokrasi tidak demikian. Saya rasa demokrasi adalah suatu sistem yang paling sesuai jika diterapkan di Indonesia saat ini, mengingat betapa heterogennya republik ini. Ada 17.000 pulau yang didiami oleh lebih dari 260 juta penduduk yang tersebar dalam 1.340 suku bangsa dan 6 agama dan beberapa aliran kepercayaan yang berbeda. Bayangkan betapa besarnya republik ini dan apa jadinya kalau kesenjangan dalam atas hak untuk menyampaikan pendapat itu ada. Oleh karenanya demokrasi hadir sebagai solusi dalam permasalahan tersebut. Dan saya merasa demokrasi itu krusial untuk diterapkan di Indonesia. Oke, baik. Lantas, bagaimana pendapat teman-teman yang lain terkait penerapan demokrasi di Indonesia? Apakah ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat. Ya, silakan. Menurut saya, negara Indonesia ini bisa disebut negara demokratis. Bisa dilihat dari masyarakat itu sendiri jika ada masalah atau persoalan diselesaikan secara musyawarah.
Masyarakat yang demokratis juga bisa dilihat dari mereka yang bisa menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di sekitarnya. Semisal contoh perbedaan pendapat atau semacamnya. Dan ada juga payung hukum yang jelas untuk menjamin hak-hak warga negara. Aspek penting lain dari demokrasi adalah sistem hukumnya. Semua warga negara harus diberikan perlindungan hukum yang menjamin hak-haknya. Adanya payung hukum ini juga memastikan bahwa semua orang diadili secara adil dan diberi kesempatan untuk membela diri. Sekian, terima kasih. Oke. Jadi menurut Dani, semua warga negara harus diberi perlindungan hukum yang menjamin hak-haknya, begitu ya. Adanya payung hukum tadi juga ini juga memastikan bahwa semua orang diadili secara adil dan diberi kesempatan untuk membela diri. Oke. Saya ingin menambahkan sedikit. Jadi demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan cukup dengan baik. Dapat ditandai dengan seperti pemilu, seperti ya pemilu. Rakyat memiliki kekuasaan penuh untuk memilih siapa yang akan memimpinnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk demokrasi di Indonesia saat ini yang menurut saya dan teman-teman di sini sudah cukup baik. Sekian. Oke, baik. Terima kasih. Lantas, bagaimana upaya kita untuk membentuk masyarakat Indonesia semakin demokratis? Izin menjawab, menurut saya warga negara merupakan salah satu upaya masyarakat yang demokratis. Karena pendidikan kewarganegaraan ini harus memiliki pengetahuan. Izin menambahkan sedikit dari saya. Menurut saya, sebentar Mas, sebentar. Tadi sepertinya mereka terdapat gangguan jaringan. Bisa diulangi lagi tentang pendapatnya mungkin? Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan masyarakat yang demokratis. Karena pendidikan kewarganegaraan sendiri diarahkan untuk membangun masyarakat yang demokratis berkeadaban. Masyarakat yang demokratis sendiri adalah keadaan di mana negara kedaulatannya atau kekuasaannya yang tertinggi berada di tangan rakyat. Maka dari itu paling tidak masyarakat harus memiliki pengetahuan kewarganegaraan. Iya, silakan Mas Dani tadi ingin menambahkan pendapatnya. Mohon maaf saya salah tadi. Silakan. Saya izin menambahkan. Menurut saya, untuk membentuk masyarakat yang demokratis perlu diupayakan dari organisasi lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Seharusnya keluarga dapat memberikan perannya dalam upaya membentuk masyarakat yang demokratis. Mengapa keluarga memegang peranan yang krusial? Karena karakter dan kepribadian seseorang terbentuk dari bagaimana didikan orang tua sejak dia kecil. Anak yang cenderung diberikan kebebasan untuk berpendapat dari keluarganya akan tumbuh menjadi warga negara atau masyarakat yang lebih demokratis dibandingkan anak yang dikekang kebebasan berpendapat oleh orang tuanya sejak dia kecil. Terima kasih. Ya. Baik, ini pertanyaan yang terakhir ya. Apa sih tantangan terbesar untuk membentuk masyarakat demokratis tersebut di Indonesia? Baik, saya izin untuk berpendapat ya.
Baik. Menurut saya pribadi, ada dua tantangan besar dalam membentuk masyarakat yang demokratis di Indonesia atau dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesetaraan dalam perwakilan, misalnya saja dalam pemilu. Memang betul semua masyarakat diberikan kesempatan yang sama dalam memimpin dan mencalonkan diri. Namun dalam realitasnya kita tahu ya yang menjadi presiden hanyalah orang yang berasal dari suku mayoritas saja. Oleh karenanya yang menjadi tantangan yang pertama adalah bagaimana membuka cakrawala pemikiran masyarakat bahwa tidak hanya masyarakat mayoritas lah yang bisa menjadi presiden. Permasalahan yang kedua yaitu jika kita mengutip data dari UNESCO, hanya ada 1 dari 1.000 anak di Indonesia yang memiliki ketertarikan dan minat terhadap membaca. Bayangkan 1 dari 1.000 anak di Indonesia. Bagaimana mungkin kebebasan berpendapat dapat diberikan pada masyarakat yang literaturnya begitu rendah sekali? Apa akibatnya sih kalau kebebasan berpendapat ini diberikan pada masyarakat yang literaturnya begitu rendah? Kita saksikan sekarang betapa orang-orang yang literaturnya begitu rendah diberikan kebebasan berpendapat menjadikan kita bangsa yang penghina, perundung, atau bahkan pemaki. Oleh karenanya dalam membentuk masyarakat yang demokratis dan berperadaban, yang pertama yang menjadi tantangan adalah bagaimana membentuk kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dan berintelijensi tinggi. Kira-kira seperti itu. Izin menambahkan, Silahkan. selain itu menurut saya tantangan terbesar untuk membentuk masyarakat yang demokratis di Indonesia adalah terkadang kebebasan berpendapat disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal ini dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila, seperti halnya adanya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas. Tak hanya itu, di level pemerintahan dan politik khususnya, dari aspek supremasi hukum juga cukup mengkhawatirkan, seperti banyaknya tindakan pelanggaran HAM dan minimnya keterlibatan aspirasi publik terhadap rancangan berbagai undang-undang seperti revisi UU, KPK, dan lain-lain. Iya, menarik sekali ya pembahasan diskusi kita kali ini ya teman-teman. Jadi selaku moderator saya ingin menarik beberapa kesimpulan nih dari diskusi kita kali ini. Yang pertama, demokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Dan yang kedua, demokrasi perlu diterapkan di Indonesia karena Indonesia sendiri bukan negara monarki yang kekuasaannya berada di garis keturunan raja. Sehingga dalam memilih pemimpin harus melalui upaya pengambilan keputusan bersama. Dan yang terakhir, upaya membentuk masyarakat yang demokratis di Indonesia dibentuk dari organisasi lingkup terkecil yaitu keluarga. Keluarga memegang peranan penting dalam didikan untuk membentuk manusia-manusia Indonesia yang demokratis ke depannya. Melalui kebebasan berpendapat juga dan lain-lain. Selain itu dapat diberikan juga muatan materi dalam bentuk pendidikan, contohnya seperti pendidikan kewarganegaraan yang dapat membentuk sikap demokratis calon-calon pemimpin Indonesia di masa mendatang. Oke, cukup. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Hari ini diskusi kita sangat menarik sekali. Pendapat dari teman-teman juga sangat kritis-kritis sekali ya hari ini. Semoga diskusi kita kali ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi diri kita saja, tetapi bagi masyarakat luas juga. Sekian kesimpulan yang dapat saya ambil dari diskusi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja atau tidak disengaja dan beberapa kendala teknis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.